Oke, welcome to TechSweep ID. Ya, jadi di sini mohon maaf ya kalau kalian lihat ini cuma gambar ya, gak bakal ada yang berubah. Gue mau ngoceh aja di sini. Gue mau bilangin tentang RX, ngomongin tentang RX 6500 XT yang rilis, belum rilis sih, tanggal 19 nanti rilis. Tapi udah diumumin sama AMD di ajang CES kemarin, CES 2022. Kalau yang nonton ya tahu reviewnya, sedikit review dari gue pribadi ya. Untuk AMD ya berbobot lah gue bilang ya. Kalau gua nonton yang Nvidia sama ini sama Intel ya, bukannya gua bias atau gimana gitu kan, tapi memang kayak malu-malu kucing ya. Gua gak ini loh, kurang info gua rasanya nonton di sana. Mana blunder lagi ya, siapa yang ngomong kemarin ada tai 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 atau tai tai tai, gua nggak tahu gua. Jadi untuk Nvidia kubu hijau itu dia rilis 2 VGA. Untuk VGA-nya itu RTX ya, RTX 3090 Ti. Kemudian dia rilis lagi buat lower end-nya itu RX 3050 Ti. Ntar mungkin gua bakal bahas di video yang selanjutnya buat 3050 Ti. Untuk 3090 Ti kayaknya gak bakal gua bahas sih. Karena gua kurang interested sama VGA itu ya. VGA yang gak bakal gua bisa beli gitu kan. Bayangin aja MSRP berapa dikali 2 dikali 3, mana boros listrik lagi kan. Memang bukan targetnya gua gitu. Oke, jadi sedikit trivia kalau di Intel ya. Intel ini sebenarnya gua antisipasi kan mau ngumumin juga VGA dia kan. Tapi nyatanya di sini dia cuma ngomongin tentang ini, tentang Alder Lake ya. Alder Lake-nya itu rilisnya Mobo sama prosesor seri ke bawahnya. Itu berita yang welcome sebenarnya, patut disambut ya, tapi kurang ini aja, kayak kayak makan kurang bumbu loh. Kurang sayur gitu. Kurang afdol aja gitu. Kemudian yang menarik di sini ini berita ininya di live chatnya itu untuk kubu hijau itu gua lihat ya itu negatif semua sih, karena di sini kan ekspektasi penonton gua bilang ya, dia mau manfaatin ini 3090 Ti jangan dirilis dulu gitu. Lebih ini sih, lebih ke rilis komitnya Nvidia buat ngatasin kelangkaan chip ini ya yang katanya langka itu kan. Karena di sini ketika dia buat produk 3090 Ti artinya kan resource buat 3090 Ti itu jauh lebih banyak dari, nggak jauh-jauh juga mungkin ya, tapi nggak tahu juga, gua nggak megang barangnya gitu, nggak belum lihat spesifikasi lengkapnya, tapi jelas dia lebih tinggi, dia paling tinggi saat ini kan, paling kenceng saat ini, artinya resource yang dipakai buat produksi si 3090 Ti itu dia lebih gede lagi ukurannya gitu kan, chipnya mungkin ya, yang seharusnya ketika dialihkan ke yang lain minimal kan, kayak ke buat produksi 3050 gitu atau 3050 yang mungkin bisa kebeli sama gua ya. 3050, 3060 ya paling jatuh ke miner gitu kan. Tapi ya gak apa-apa sih. Emang dari memang berita lamanya Nvidia ini mulai jatuh image-nya karena sempat ada berita dia kan jual VGA langsung ke mining farm. Dia gak pakai lewat distri lagi, gak pakai vendor lagi, dia jualan langsung ke mining farm. Itu kemarin katanya sih awalnya itu katanya discrete. Tapi klarifikasinya sih katanya itu model mining katanya ya. Kita gak tahu karena kita gak lihat barangnya sendiri gitu kan. Ya, tapi gimana ya, namanya juga perusahaan kan, secara bisnis ngejar profit ya gak masalah, namanya perusahaan. Kalau bangkrut gimana mau buat VGA baru kan. Tapi secara etika, secara etisnya itu dia image-nya buruk di mata konsumen gamer ya, konsumen konsumen biasa. Jadi dia hanya gimmick doang gitu, mau ngatasin gak merata ininya pembagian VGA-nya. Gua agak bilang chip langka ya, karena di sini gua lihat juga ada yang pernah ngomongin ini di Facebook ya. Jadi katanya chip
gimana ya bilangnya, TSMC kalau di awal iya katanya kan TSMC kalau di berita awalnya itu dia kesulitan ngehandle demand di awal-awal COVID ya, tapi kan sekarang kita sudah mulai balik kerja ya, udah lama sih balik kerjanya kan. Jadi seharusnya kelangkaan chip ini udah gak relevan lagi dibahas untuk bahas kelangkaan VGA. Kelangkaan VGA ini sekarang bukan masalah chip ya, ini lebih ke minernya. Jadi ya tahu sendiri kan, berita sebelumnya gue bilang kan Nvidia jual langsung ke miner. Artinya memang jatah buat konsumen biasa itu ya susah dapetinnya, dari vendor aja udah milih miner gitu. Lu yang beli satu VGA dibandingkan orang yang beli sampai 10 biji, itu ukuran kecil ya, atau ke mining farm sekaligus sampai ribuan unit loh sekali sekali ini sekali deal. Secara bisnis ya pasti ke mining farm gitu. Bodoh amat sama yang beli satu kan. Begitu. Tapi di sini bukan gua bias ya. Ini salah semua sih, setiap aktor salah yang terlibat dalam menaikkan harga VGA gua bilang ya. Dari manufaktur, vendor, distri, toko, sampai ke konsumen, iya, konsumen juga salah. Karena mau-maunya beli di harga gak waras, ya kan? Kalau garis keras lah kalau cuma buat main game kan, beli PS5 kek, apa kek. Iya kan? PS4 kek. Kalau PS5 juga langka kan? Beli PS4 kek. Oke. Jadi di sini karena data ya. Ini kalau gua ngomong aja berarti gak berdasar data, jadi bukan jadi fakta. Jadi kalau dari data, segi data, dari sisi data, ini berdasarkan data pendapatan yang dirilis sama si kubu hijau dan merah sendiri untuk di kuartal 3 2021 ini dari AMD dia opit di 51 persenan. Seingat gua ya, gua agak udah lama gua lihat beritanya gitu. Kalau di Nvidia itu kuartal 4 2021 itu opit di 60 persenan. Ada yang merasa ada yang nggak beres? Kalau gua iya ada yang nggak beres. Nggak beresnya kenapa di sini? Karena kalau dia dibandingkan tahun kemarin, pembandingnya tahun kemarin dan opitnya sampai nyentuh 50% itu udah agak wajar. Karena dia jual barang itu di MSRP loh. Bukan ngikutin harga miner ya, di MSRP. Yang artinya buat sampai di titik profit di situ, itu dia butuh produksi yang lebih banyak. Jadi kalau dibilang chip langka ya gak juga. Ini bukan masalah chip langka tapi pembagian VGA yang gak merata. Walaupun dia buat gimmick kayak jual VGA khusus mining gitu kan. Kalau gua jadi miner juga ogah gitu beli VGA mining. Kenapa? Karena dijual lagi juga gak bisa, paling ke sesama miner. Ke sesama miner pun dia juga gak bakal laku kalau gak opit lagi. Dan miner pun tahu pasti VGA mana yang masih opit, mana yang gak lagi kan. Kalau udah gak opit ngapain dibeli kan? Yang akhirnya jatuh-jatuh balik lagi pasti belinya VGA discrete, VGA yang desktop buat buat gamer gitu kan. Ntar kalau udah lelah VGA-nya, udah gak opit lagi, udah jelek, jam tayangnya udah tinggi gitu kan. Gak tahu kita rusaknya di mana, entah BIOSnya di mod apa gitu kan. Baru dijual ke gamer dan harganya masih tinggi juga. Karena begonya konsumen masih beli aja gitu, udah tahu barang ampas, garansi gak jelas, dan harga gak waras. Dan Anda masih beli VGA-nya. Terus dan anehnya dan lucunya 3 hari, sebulan, 3 bulan lah rusak ya. Kalian mau komplain mau gimana? Lu yang beli kok di harga segitu kan? Lu yang setuju membeli berarti setuju. Oke, ini di sini video ini kita bakal fokus ke RX 6500 XT ya. Jadi di sini gue bakal bandingkan yang dengan arsitektur yang sama RDNA 2. Buat pembandingnya itu model 6000 series 6600. 6400 ini masih leak ya, jadi belum belum bisa dipastikan, tapi katanya ini bakal ke OM. Jadi buat komputer pre-build. Oke. Untuk spek yang jadi pembeda ini dia pakai 6 nanometer.
Jadi karena dia menggunakan 6 nanometer, artinya yieldnya lebih gede karena chipnya lebih kecil. Begitu. Kemudian untuk GPU base-nya ini kalau 6600 di 23, 6500 ini modelnya di 24, Navy 24. Ini paling bedanya di node tadi, di nanometer tadi. Buat core dia dipangkas setengah, hampir semua spesifikasi dipangkas setengah sama AMD. Tapi yang menarik di sini boost clock dia kenceng bener. Dia ada di 2600 sama 2800. Ini kalau kalian bandingkan ke RX 580 sama 570, ini bisa dua kalinya gitu kan. Tapi di 580 570 ini dia punya core di 2000-an. 2300, kemudian punya compute unit CU 36 sama 32. Jadi mirip-mirip di 6600 kalau spek dasar ya. Tapi di sini ini pangkasnya ini sebenarnya buat nurunin performanya si 6500 XT sih gua bilang ya. Karena kalau dia rilis di spek yang sama di 6600 XT jelas bakal dia lebih kenceng dari 6600 XT dengan core yang sama. Walaupun gua gak tahu sih improvementnya bakal berapa persen dibanding ke 6600 XT. Tapi dari pangkasannya ini dan pembanding di CES kemarin, yang bandingin sama RX 570 sama 1650-nya Nvidia, itu dia improvementnya itu ada di sampai 30%. Jadi bisa gua bilang dia ini ada di performanya RX 580. Tapi sayangnya di sini dia pakai 4 GB GDDR6. Iya, kenapa gua bilang sayang kan ini ada plusnya, ada minusnya juga. Jadi minusnya untuk gamer ya, kalau dia di 4 GB ini terasa kurang future proof karena titel triple A sekarang itu udah demand 8 GB untuk rata kanan. Sekali lagi untuk rata kanan, bukan rata kanannya Valorant ya. Valorant rata kanan low. Maksud gua triple A rata kanan ya. Setting max gitu. Buat di Full HD seharusnya performanya masih ngangkat lah setting high ya. Tapi di sini karena dia dibuat di 4 GB, high ultra seharusnya dapat loh kalau dia di 8 GB. Kalau dia di 4 GB, teksturnya yang jadi bottleneck nanti, setting teksturnya. Jadi di sini kan kalau triple A sekarang itu mulai demand di 8 GB minimal. Nah, di sini dia di 4 GB. Yang artinya kalau lu mau main di setting low medium, ini sebenarnya war aja harganya di harga MSRP ya. Gua gak bilang harga toko ya. Ntar lu nyalain gua kalau harganya jadi 8 juta, 10 juta. Oke, tapi seharusnya di bawah itu sih, di bawah 9 ya. RX 6600 ada di 9 jutaan. Jadi ekspektasi gua sih di 6 juta, 7 juta atau 8 ya paling tinggi. Walau sebenarnya gua bilang itu gak worth lagi kalau udah di harga segitu karena lu dapat 4 giga dong. Ini VGA kastanya ini kasta low end sekali lagi ya. Ini seri low end. Kalau lu lihat dari penamaan seri-seri sebelumnya 580, 590, 570, maaf kalau gak urut 560. Nah, 550 itu paling bawah kalau dari seri sebelumnya. Dan sekarang 6500 XT. Ada kemungkinan dia rilis 6500, tapi sebenarnya kalau kalian lihat RX 6400 ini adalah 6500 kalau dari spesifikasinya. Mungkin bakal ada rilis 6500 buat desktop karena 6400 buat OM ya. Mungkin ya, nggak pasti. Tapi sekali lagi ini bakal rilis mungkin di 4 GB juga. Dan ini low end ya gua bilang ya. Ketika lo beli low end di 8 juta itu udah gak worth lagi, bro. Dari kasta gua bilang ya. Kalau dari performa ya dia di 8580 gitu kan. Masih buat main di medium low ya masih ngangkat triple A. Tapi sekali lagi ini dari logika gua ya. Lo dapat 4 GB 8 juta, 7 juta, 6 juta. Ya mending gua beli second lah yang 8 juta, yang 8 GB gitu. Atau ngambil RTX 3050 yang 8 GB sekarang. Karena di sini 3060 itu ada di 11 ya, di 11 atau 10 ya. Ekspektasi gua bisa di ini loh, di 9 juta, di 8 juta kalau RX 3050.
Walaupun kayaknya masih kenceng RTX 2060 ya. Kalau di range harga segitu. Walau gua sendiri gak nyaranin ya kalau main game ngejar harga agak wajar. Kalau main di Full HD, ya main up Horizon udah lebih dari cukup kok main game-game e-sport ya. Sekarang kita bakal bahas dari spek rata-ratanya. Ini kan dipangkas semua ya. Ini kayaknya dia bakal pangkas ini buat nurunin performa sebenarnya. Ini 6 nanometer pertama loh. Iya kan? VGA pertama 6 nanometer yang rilis tanggal 19 nanti. Ini saking kencangnya clocknya, hampir semua speknya dipangkas. Yang menarik di sini TBP-nya ada di 107 watt dengan performa mirip 580. Kalau kalian lihat 580 itu ada di 185. Kalau kita bandingin yang jadi pembandingnya di chess itu ada di 150. Jadi lumayan improve-nya lumayan jauh ya. Kemudian untuk supply, gua rasa di 6500 XT supply banyak. Karena di RTX 3050 dia masih di 7 nanometer ya seingat gua ya. 7 nanometer proses. Mohon maaf kalau salah gitu kan. Pokoknya dia masih ini loh, masih early adopter ya benefitnya. Jadi yang booking di 6 nanometer buat TSMC itu baru ini doang paling. Kayaknya si Intel juga 6 nanometer rilis ya, dan kayaknya Nvidia juga bakal rilis, tapi untuk saat ini untuk stoknya sendiri seharusnya dia banyak begitu. Kemudian di 4 GB-nya ini ada plusnya juga. Walau banyak minusnya juga, plusnya juga banyak. Ini buat target miner di 4 GB ini kurang menarik seharusnya. Karena opsi dia buat mining itu ya paling mentok di Ergo atau Raven gitu kan. Dan untuk kondisi koin sendiri itu udah bleeding loh, udah merah gitu kan. Lagi turun harganya untuk sekarang ya. Tapi gak mungkin juga improve dalam seminggu 2 minggu ke depan, kayaknya gak bakal improve banyak untuk harga ya. Jadi cenderung turun ini siklus ya kalau kita bilang. Kemudian kalau dibuat ETH ya gak bisa gue bilang lagi ya ETH itu 8 GB DAC-nya. Jadi ini opsi buat miner ini benar-benar terbatas kalau buat mining. Terus ETH juga bakal ganti dari POW, Proof of Work atau mining, ke POS, Proof of Stake. Jadi gak tahu kapan, tapi 2022 katanya yang selalu diundur ya. Jadi gue gak bisa jamin juga, tapi seharusnya dari rumor sendiri itu terus menurunkan harga koin, yang artinya miningnya itu kurang profit, udah minus mungkin, udah gak nutup listrik. Kecuali yang sudah ROI ya, gas aja terus gitu kan. Jadi ya begitulah. Sekarang pertanyaannya, apakah saya harus beli? Apakah kalian harus beli? Ini tergantung balik-balik lagi. Ini perlu diingat ketika kalian mau beli VGA ini adalah VGA low end. Begitu. Jadi kalau kalian sudah lihat harganya nyentuh di 6, di 5, itu gua berani bilang itu udah gak worth lagi karena dia udah di 4 GB ya. 4 GB memori. Sedangkan di harga 7 atau 6 itu ada yang lebih baik, opsi yang lebih baik gitu. Atau sekalian nunggu RTX 3050 yang punya 8 GB. Begitu. Kalau dari MSRP-nya di Nvidia Indo itu di 4.300.000 kali 2 aja hitungan kasarnya. Jadi 8.700.000, jadi di 8 juta atau 9 juta. Kalau bisa nabung 6 juta nambah 2 juta lagi kayaknya bisa lah ya kan. Seharusnya ya. Ketimbang kalian beli RX 6500 XT di atas 6 juta itu udah agak worth banget. Kenapa? Karena di sini ini barang bukan sebulan ganti loh. Ini barang lu bakal upgrade bertahun-tahun kemudian. Begitu. Kalau udah bisa nyentuh yang bagus, ambil yang bagus kalian.
yang future proof sekalian karena bakal dipakai lama begitu. Jadi untuk harga PGA-nya sendiri karena dia di 29199 MSRP-nya. Ini paling mentok di 5 jutaan ya seharusnya. Ini udah 2 kali 2 loh. Jadi 199 itu ada di 2,5 sama 2,8 dan sekitar itu ya range harganya. Dengan kurs dolar sama dengan 14K ya. Jadi dia harusnya di 2,8 kali 2 5,6 di 5 jutaan seharusnya. Itu kalau harga ininya, harga kondisi kondisi gak warasnya gitu seharusnya. Tapi ketika dia sudah nyentuh 6 juta ke atas, itu udah gak worth lagi. Mending sekalian up ke 6.600 di 9 juta. Walau ini ya, walau yang tadi gue lihat itu sih punyanya Peladin, ya artinya itu barang Cina. Tapi pintar-pintar aja sih kalau garansi Inter kan. Cari toko yang memang bagus ngurus garansi gitu, mau mau cover gitu. Kalau ada. Oke, mungkin batas sini aja ya. Semoga membantu. Selotehan nggak guna gue. See you next time.